Shalom, selamat pagi teman-teman New Generation dimanapun berada. Pada hari ini kita kembali melanjutkan perenungan Alkitab kita, dan hari ini kita memasuki Mazmur pasalnya yang ke-79. Saya menganjurkan teman-teman untuk membaca keseluruhan daripada pasal ini, tetapi saya hanya akan membaca ayat yang kedua bagi teman-teman, sebab daripada pasal ini yang menjadi konteks. Demikian firman Tuhan. Mereka memberikan mayat hamba-hambamu sebagai makanan pada burung-burung di udara, daging orang-orang yang kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Nah, teman-teman, jika kita perhatikan di sini pemazmur menaikkan syafaat kepada Tuhan untuk mengampuni kemurtadan orang Israel, dan di ayat yang ke-6 dan 7 menghukum bangsa yang telah merusakkan Yerusalem dan bait Allah, dan juga di ayat sebelumnya lagi Yerusalem dibinasakan oleh tentara Babel. Dan di ayat sebelumnya ia mengakui bahwa bangsa-bangsa kafir menjadi alat murka Allah. Namun apa yang telah mereka lakukan terhadap Israel dilaksanakan karena benci kepada Allah dan umat pilihannya. Nah, yang menarik teman-teman, di ayat yang ke-13 dikatakan, maka kami ini umatmu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Teman-teman, seringkali kita dapati di dalam Alkitab kita manusia digambarkan sebagai domba. Nah, mengapa digambarkan sebagai domba dan bukan yang lain? Tentu ada kebenaran yang terkandung di dalamnya, sebab domba merujuk pada kelemahan, kerentanan, dan ketidakberdayaan kita sebagai manusia. Ini menegaskan bahwa manusia perlu sepenuhnya bergantung hanya kepada Tuhan, dan Tuhan sebagai gembala adalah satu-satunya pribadi yang membimbing dan menuntun kita, umatnya. Sebab tanpa sang gembala, kehidupan kita akan begitu mudah terhilang, bahkan tersesat. Maka tepat bila pemazmur menyatakan bahwa keberadaan bangsa Israel saat itu sebagai umat yang digambarkan sebagai domba yang lemah dan tak berdaya pada saat itu. Nah, di dalam hidup ini kita membutuhkan seorang gembala untuk menuntun dan menyertai perjalanan hidup kita. Tidak ada gembala yang baik selain Dia, selain Tuhan, teman-teman. Sebab di dalam kata gembala terkandung kasih, perhatian, dan juga kesabaran. Selain itu juga gembala berbicara tentang otoritas, bagaimana Tuhan memiliki otoritas atas umatnya, atas gembalaannya, atas domba-dombanya. Nah, di dalam konteks Tuhan sendiri, Ia memiliki kedaulatan penuh atas kehidupan kita, atas domba-dombanya, dan Dia adalah gembala pemilik daripada kehidupan kita. Bukti bahwa Yesus adalah gembala yang baik, gembala yang memperhatikan kita, gembala yang begitu mengasihi kita adalah ketika Ia mau turun dari tahtanya yang kudus, turun ke dalam dunia, mencari kita domba-dombanya yang tersesat untuk Ia selamatkan. Mari teman-teman, dalam hidup ini kita memberikan kehidupan kita sepenuhnya untuk dituntun oleh Tuhan, untuk dibawa kepada jalan yang benar oleh Tuhan. Tidak lagi bergantung kepada pikiran kita sendiri, tidak lagi bergantung pada kekuatan kita sendiri, tetapi kita sepenuhnya bergantung hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kita, teman-teman. Nah, demikian perenungan Alkitab kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perenungan Alkitab kami hari ini. Kasih-Mu luar biasa, hebat dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu begitu besar. Engkau rela Tuhan menjadikan diri-Mu Tuhan sebagai domba sembelihan di atas kayu salib. Engkau rela datang ke dunia dari tahta-Mu yang kudus untuk mencari kami domba-domba yang terhilang, untuk dapat diselamatkan dan dibawa kepada jalan yang benar, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Hidup kami sepanjang hari ini dalam tuntunan-Mu sepenuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.